Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin tanggal 16 Mei 2022 dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pokok sukacita kami, Engkau mempersatukan hati umat beriman untuk mengejar tujuan yang sama. Semoga kami menyayangi perintah-Mu dan merindukan janji-Mu, agar di tengah kesibukan dunia ini, hati kami tetap terpikat pada sukacita sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin dalam masa Paskah yang kelima, diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan datang, diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita menemukan bahwa Yudas yang bukan Iskariot bertanya perihal mengapa Yesus menyatakan diri kepada para murid dan bukan kepada dunia. Yesus memberikan jawaban demikian, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia."
Jawaban Yesus itu menegaskan pentingnya relasi bagi ruang penyataan diri Allah. Hanya kedekatan dan kebersamaan yang erat menjadi tempat baginya untuk menyatakan diri. Tanpa adanya kedekatan atau relasi iman, kasih akan sulit dipahami. Kasih sejati selalu melibatkan pihak lain, tidak pernah berarti tunggal. Kasih yang berorientasi tunggal justru akan jatuh pada cinta diri yang berlebihan atau semacam egoisme pribadi. Dengan pihak lain, seseorang dapat menjalin kasih atau mengungkapkan kasih. Bersama dengan yang lain pula, kasih Allah dapat dirasakan secara lebih nyata. Dan dengan saling merasakan kasih itu, maka kasih itu pada akhirnya akan mampu mengubah dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi Yesus perihal mengasihi sesama dan Tuhan berkelindan dengan mentaati firman-Nya. Seseorang tidak dapat mengatakan ia mengasihi sesamanya sementara hidupnya selalu mengabaikan firman Tuhan. Kasih kepada sesama adalah wujud konkret dari upaya menghidupi firman Tuhan. Atau dengan kata lain, kasih kepada Allah harus terwujud dalam kasih kepada sesama. Kasih itu ibarat dua sisi mata uang yang berbeda, tapi saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain. Bila mana salah satu sisi dari mata uang itu tidak ada, maka uang itu tidak ada gunanya. Maka demikian pula halnya kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia itu. Apalah artinya manusia mengatakan ia mencintai Allah atau mengasihi Allah, tetapi membenci sesama. Itu adalah kasih yang omong kosong. Demikian juga sebaliknya, apalah artinya manusia mengatakan mengasihi sesama, tetapi tidak pernah mengikuti perintah Allah dalam kehidupan. Itu juga adalah kasih yang omong kosong. Dengan demikian, antara kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama hendaklah selalu berjalan beriringan dalam kehidupan kita. Kasih kita kepada Allah menyata dalam kasih kita kepada sesama. Dan tentu kasih kepada sesama itu bukan pula hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk siapapun yang kita temui dalam kehidupan ini, terutama kepada orang-orang yang mungkin kita benci. Beranikah kita mengatakan kepada orang yang mungkin menyakiti hati kita, "Aku mengasihimu"? Atau beranikah kita mengatakan kepada orang yang mungkin telah menghancurkan hidup kita, "Aku mengampunimu karena aku mengasihimu"? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kasih merupakan cara untuk mengungkapkan iman kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, seperti aku dan Bapa saling mengasihi dan aku mengasihi kamu." Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita berjuang untuk mewujud nyatakan kasih dalam kehidupan kita.
Semoga sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita boleh menunjukkan kepada dunia bahwa memang orang-orang yang percaya kepada Yesus, secara khusus orang-orang Katolik itu, adalah orang-orang yang berbeda dari pemeluk agama yang lain. Kenapa? Karena sungguh mereka melaksanakan perintah kasih dalam seluruh kehidupan yang nyata. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.